Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Anggraini dan saya di sini akan mempresentasikan hasil pendampingan proses produk halal saya. Dengan proses produk halal. Pertama, latar belakang. Sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam menjamin keamanan, kebersihan, dan kepatuhan suatu produk terhadap prinsip-prinsip halal, terutama di sektor pangan. Pendampingan sertifikasi halal dilakukan pada usaha nenek saya, yaitu Ibu Sukarni, untuk memastikan proses produksi pangan sesuai dengan prinsip halal. Kemudian dari bahan baku, peralatan, hingga prosedur produksi. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman praktis sesuai pembelajaran manajemen produk halal dan mendukung UMK memenuhi standar halal melalui skema Self-Declare BPJPH. Tujuan pendampingan yaitu membantu pelaku usaha memahami proses dan persyaratan sertifikasi halal melalui skema self-declare, mengidentifikasi serta memverifikasi bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan, mendampingi dalam persiapan dokumen dan pengisian platform diisi halal, sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya jaminan halal dalam produksi. Gambaran umum usaha dan tahap pendampingan. Pelaku usaha yaitu Ibu Sukarni, merek produknya keripik Mbah Karni, alamatnya di Desa Wonorejo, Senawarjaya, Kecamatan Bayung Lincir, Provinsi Sumatera Selatan. Usaha ini bergerak dalam produksi keripik singkong dengan tiga varian rasa yaitu original, pedas, dan balado. Produksi dilakukan secara rumahan dengan skala UMK dan dipasarkan di lingkungan sekitar. Tahap pendampingan yaitu yang pertama memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yaitu membantu membuat nomor induk berusaha atau NIB melalui aplikasi OSS, membantu pembuatan akun dan login pada sistem si halal, mengisi data di formulir self-declare, mengunggah dokumen termasuk daftar bahan, foto, dan peralatan, menginput alur proses produksi sesuai format BPJPH. Mengapa memilih usaha ini? Saya memilih produk skripik singkong Mbah Karmi untuk pengajuan halal dalam tugas ini karena beberapa alasan. Pertama, produk ini termasuk usaha mikro dan kecil atau UMK sehingga memenuhi kriteria untuk mengikuti jalur self-declare dalam sertifikasi halal. Kedua, produk ini merupakan usaha nenek saya sehingga saya memiliki akses langsung untuk memantau bahan baku, proses produksi, dan prosedur pengelolaan keripik singkong tersebut. Hal ini memudahkan saya untuk mengumpulkan informasi secara lengkap, mendampingi proses pengisian dokumen, dan memastikan semua standar halal terpenuhi. Selanjutnya ada identifikasi dan verifikasi bahan. Bahan yang pertama yaitu garam segitiga roda kuning 500 gram diragukan dan sudah memiliki sertifikasi halal. Yang kedua, gula pasir dengan merek Gulaku Tebu 500 gram diragukan dan sudah memiliki sertifikasi halal. Yang ketiga, Wings Food Sedap bumbu kaldu rasa ayam diragukan dan sudah memiliki sertifikasi halal. Yang keempat, ada minyak kita diragukan dan sudah memiliki sertifikasi halal. Yang kelima, ada Antaka bumbu rasa balado yang diragukan dan sudah memiliki sertifikasi halal. Yang keenam, Ajinomoto atau micin diragukan tetapi sudah memiliki sertifikasi halal. Lalu ada cabai rawit, tidak diragukan karena bahan nabati, bawang merah segar tidak diragukan, air sumur tidak diragukan karena air murni, cabai merah keriting tidak diragukan, bawang putih tidak diragukan. Lalu ada kemasan plastik tidak diragukan karena bahan kimia. Lalu ada Sanglet, cairan cuci piring anti bau diragukan dan sudah memiliki sertifikasi halal. Lalu ada soda kue pengembang natrium bikarbonat merek kupu-kupu diragukan dan sudah memiliki sertifikasi halal. Yang terakhir, singkong segar tidak diragukan karena bahan nabati. Selanjutnya ada alur proses produksi. Ya, pertama-tama kupas kulit singkong lalu cuci bersih. Iris singkong tipis-tipis dan panjang, lalu rendam di air yang sudah ditambahkan soda kue sekitar 30 menit agar keripik yang dihasilkan lebih renyah. Kemudian tiriskan singkong, lalu panaskan minyak dan masukkan goreng singkong yang sudah ditiriskan tadi. Goreng selama kurang lebih 10 menit dengan api sedang cenderung kecil agar tidak gosong dan
Tunggu hingga warnanya sedikit kecoklatan. Setelah dingin, keripik dibagi menjadi tiga wadah. Wadah yang pertama diberi tambahan penyedap rasa asin gurih, pada wadah kedua diberi tambahan sambal, dan pada wadah ketiga diberi rasa balado dari bubuk antaka. Lalu kemas dengan plastik ukuran 1/4. Tantangan dan kendala selama pendampingan. Selama pendampingan, Ibu Sukarmi menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman digital karena usia, terbatasnya pengetahuan tentang prosedur dan persyaratan sertifikasi halal, keterbatasan fasilitas dan peralatan produksi yang sesuai standar halal karena masih bercampur dengan peralatan rumah tangga, serta kesulitan dalam menyiapkan dokumen dan mengisi platform si halal. Selain itu, jarak lokasi usaha di Bayung Lincir dengan pendamping itu saya yang saat ini berada di Mendalu Darat membuat komunikasi dan monitoring menjadi lebih menantang ditambah waktu dan sumber daya yang terbatas. Kesimpulannya yaitu kegiatan pendampingan proses produk halal atau PPH pada usaha keripik Mbah Karni menunjukkan bahwa usaha ini telah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk mengikuti sertifikasi halal melalui skema self-declare. Seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan, baik melalui keberadaan sertifikasi halal dari produsen maupun karena termasuk bahan alami yang secara hukum tidak diragukan kehalalannya. Proses produksi yang dilakukan juga telah memenuhi prinsip dasar kehalalan higienis, terlihat dari alur produksi yang sederhana, penggunaan peralatan khusus, serta kebersihan tempat usaha. Pendampingan yang diberikan turut meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip halal, pemilihan bahan baku yang tepat, pengelolaan proses produksi, serta pentingnya dokumentasi dan pencatatan sebagai bagian dari sistem jaminan produk halal atau SJPH. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.